Selamat pagi semua, atau selamat tengah hari, selamat petang, ataupun selamat malam. Pada hari ini kita akan membahaskan Lukas 6:35. Dikatakan di sini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oke, daripada ayat ini kita tahu bahwa Tuhan tuh baik dan dia menghendaki anak-anaknya juga berbuat kebaikan, terutamanya kepada musuh yang menganiaya mereka, yang sedang melakukan kesalahan kepada mereka. Yaitu adalah baik untuk dilakukan, sebab Tuhan sendiri dia baik terhadap orang yang tidak tahu bersyukur, terutamanya orang-orang yang jahat. Ada ayat firman Tuhan yang dapat menyokong statement di Lukas 6 ayat 35, yaitu di Matius 12 ayat 7. Dikatakan di sini, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai sifat belas kasihan, kasih dalam hati kita. Seperti contoh yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Masa dia telah menjelma menjadi manusia ketika ahli-ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus, ketika askar-askar Romawi membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di sini dikatakan askar Romawi membuang undi untuk mengambil pakaian Yesus. Jadi Tuhan telah menunjukkan teladan yang sempurna untuk kita. Berbalik kepada Lukas 6 ayat 35. Untuk menyokong kenyataan yang diberikan oleh ayat firman Tuhan ini, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 45. Dikatakan di sini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tengok, Bapa kita tetap setia menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Malah dia juga setia menurunkan hujan berkat bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan kita setia, dan kita juga harus setia melakukan perkara yang baik kalau kita mau disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Di dalam Matius 5 ayat 44, yaitu ayat terdahulu daripada Matius 5 ayat 45, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bersyafaat bagi musuh-musuh kita. Sebab tujuan utama kita ditempatkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Tuhan kita dan menyebarkan amanat agung yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yaitu penginjilan, pemberitaan kabar baik bahwa Yesus telah mati menebus mereka untuk selama-lamanya, untuk dosa-dosa mereka yang tidak dapat mereka bayar dengan usaha mereka sendiri, yang tidak dapat ditebus oleh pematuhan hukum Taurat, namun hanya oleh kasih karunia dan pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Oke, itu saja sharing pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih.